Puji Tuhan, hari ini temanya tentang the crown, mahkota. Mahkota itu selalu identik dengan raja, dengan kerajaan, juga dengan anak-anak raja atau pangeran, putri raja, dan semuanya tentang the crown. Hari ini saya menyampaikan tentang the crown ini supaya kita mulai benar-benar menyadari identitas kita atau siapa diri kita. Bahwa betapa luar biasanya kita ini diciptakan dan betapa luar biasanya dan berharganya kita ini di hadapan atau di mata Tuhan. The Crown, saya baca dulu dari Roma 8 ayat 15 sampai 16 berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tentu kita semuanya sebagai orang percaya sudah hafal tentang firman Tuhan ini yang menyatakan bahwa kita ini telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan kita ini diperkenankan memanggil Tuhan kita dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Nah, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Raja, jadi kita semuanya mengerti bahwa kita ini adalah putra dan putri mahkotanya Tuhan. Karena kita ini adalah putra-putri mahkotanya Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan berkata kita ini diciptakan serupa atau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya lupa apakah saya pernah sampaikan di sini atau tidak. Waktu itu saya menyampaikan tentang kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya kita ini diciptakan memiliki sifat-sifat seperti Allah. Pertama, kita ini diciptakan menjadi makhluk yang punya moral. Kita ini manusia yang punya moral. Itu sebabnya karena kita punya moral, manusia itu punya rasa malu. Dia tahu tentang nilai-nilai yang positif. Orang yang tidak tahu hal-hal yang positif, orang yang tidak tahu hal yang baik, orang yang tidak tahu etika, tidak tahu malu, dia disebut sebagai orang yang tidak bermoral. Binatang tidak tahu malu, itu sebabnya kemana-mana dia tidak perlu berpakaian karena tidak tahu malu. Berbeda dengan manusia yang punya moral. Kemudian yang kedua, kita ini diciptakan menjadi manusia atau makhluk yang punya intelektual, yaitu manusia yang cerdas, punya kemampuan untuk berpikir, punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu, punya kemampuan mencari jalan keluar, punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Karena kita ini orang-orang yang punya intelektual. Sama dengan Allah kita. Yang ketiga, kita ini makhluk yang rasional, manusia yang rasional. Segala sesuatu kita tahu hal-hal yang ini masuk akal atau tidak masuk akal. Kita punya kemampuan untuk berpikir. Kemampuan untuk berpikir relevan atau logis. Misalnya, manusia rasional tidak mudah mempercayai sesuatu sebelum dia melihatnya sendiri. Tahu bagaimana dia harus berhati-hati kalau berjalan di malam hari. Itu adalah rasional. Segala sesuatu masuk akal. Kemudian yang keempat, kita ini diciptakan sebagai manusia roh. Itu sebabnya karena kita adalah makhluk roh, makhluk rohani yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Makhluk yang lain seperti tumbuh-tumbuhan, binatang tidak punya roh. Itu sebabnya kita seperti halnya Allah, kita ini punya sifat kekekalan. Memang bedanya dengan Allah, Allah itu kekal sejak mulanya, dari kekekalan kepada kekekalan. Kalau kita kekal sejak diciptakan, ya kan, baru kemudian ke belakangnya kita kekal. Jadi kita memiliki gambaran atau memiliki sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Makanya manusia itu punya hati nurani, dia tahu mana yang baik, mana yang enggak, dan sebagainya. Dan kita ini semuanya tahu, Allah kita adalah Raja.
bahkan raja di atas segala raja. Makanya pemerintahan Allah kita adalah sistem kerajaan. Allah kita raja, punya kerajaan, punya kota, punya tentara, yaitu bala tentara surga, punya penyembah-penyembah, dan sebagainya. Karena Allah itu rajalah, makanya pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kita udah belajar ya dari Bible study yang minggu-minggu yang lalu, bagaimana Adam dan Hawa diciptakan itu mereka berpakaian. Ya kan, kita sudah belajar Adam dan Hawa itu berpakaian, dia memakai pakaian kemuliaan karena kita anak raja. Jadi semuanya, segala sesuatu di dalam hidup kita itu sebenarnya bicara tentang kerajaan, berbicara tentang gaya hidup kerajaan. Makanya dikatakan pada waktu kita menjadi orang percaya, kita menjadi warga kerajaan surga. Kita menjadi warga kerajaan, punya budaya yang berbeda, punya etika yang berbeda, punya nilai-nilai yang berbeda. Makanya orang Kristen itu punya nilai-nilai yang tinggi. Itu sebabnya dunia ini menuntut kita lebih tinggi, menuntut kita dengan nilai-nilai lebih tinggi daripada orang lain. Karena mereka sadar atau tidak sadar, mengakui atau tidak mengakui, sebenarnya roh mereka mengaku bahwa kita ini anak-anak raja. Makanya kalau ada orang Kristen nggak benar, mereka akan berkata, katanya Kristen. Apalagi kalau pendeta. Coba kalau pemimpin-pemimpin agama lain berbuat dosa, mereka tidak ada yang, ya mungkin ada yang mencela, tetapi tidak seheboh kalau itu hamba Tuhan atau orang Kristen. Karena mereka itu tahu tidak tahu atau tidak mau mengakui, sekalipun roh mereka itu mengakui. Kita ini nilainya lebih tinggi karena kita anak-anak kerajaan. Nah, tadi dikatakan kita ini anak-anak raja karena kita anak raja. Makanya kemanapun kita pergi, ada namanya pelayanan malaikat. Anak raja selalu ada yang mendampingi. Kita ini selalu didampingi karena kita anak raja. Beda dengan orang biasa. Kita bukan orang biasa. Kita ini ada di dalam penyertaan malaikat. Kemudian karena kita anak raja, yang pertama tadi ya, kita diciptakan menurut gambar Allah. Yang kedua, kita diberi pakaian karena kita adalah anak-anak raja. Makanya punya etika, kesopanan. Yang ketiga, karena kita anak raja lah, kita kemanapun tidak selalu pasti disertai malaikat. Makanya nanti kita akan membahas bagaimana penyertaan malaikat dan sebagainya karena kita anak raja. Supaya kita ini tahu identitas kita. Yang keempat adalah karena kita anak raja, kita punya otoritas. Yang ini semuanya pasti sudah tahu, kita punya otoritas. Contohnya lagi bahwa kita ini anak kerajaan. Makanya pada waktu kita nanti kembali ke surga, kita kembali ke surga, ke Firdaus, kita semua menerima mahkota. Kenapa? Karena kita anak raja. Selalu bicara tentang mahkota, bicara tentang tahta, bicara tentang otoritas, dan sebagainya. Bahkan ada yang dapat mimpi, anak ini dibawa malaikat ke surga. Dia dibawa ke malaikat ke surga dan ke neraka waktu itu. Tapi saya ceritakan aja yang di surga. Waktu di surga, di situ pesta anak domba sudah disediakan. Kan menunggu rapture ya. Pesta anak domba sudah tersedia. Dia melihat di situ meja-meja untuk menyambut anak-anak raja. Itu mejanya itu panjang-panjang. Semuanya sudah tersedia, makanan semua sudah tersedia. Dan di setiap meja ada nama-nama. Misalnya di situ ada namanya siapa nih? Ada nama saya, misalnya Deborah Kristanto, ada namanya. Ada Pak Revi, ya kan? Semuanya, ada Ibu Heti, luar biasa, itu ada namanya. Nah, terus kemudian di setiap kursinya ada mahkota.
Mahkotanya setiap orang berbeda-beda. Dia itu lihat pada waktu itu ada nama siapa, di kursinya sudah ada mahkotanya. Jadi kalau orang itu datang, itulah mahkota-mahkota mereka. Nah, sekarang kita bahas tentang karena kita anak raja, kita selalu didampingi ajudan-ajudan, yaitu para malaikat Tuhan. Kita sekarang membahas tentang bagaimana malaikat-malaikat Tuhan dikirimkan untuk menyertai anak-anak Allah. Kita ini melihat atau tidak, sadar atau tidak, malaikat Tuhan itu selalu mendampingi. Tetapi soal jumlahnya berapa, jumlahnya tidak sama. Dulu waktu di gereja, waktu saya melayani prophetic ya. Di Prophetic Night itu adalah acaranya khusus pujian dan penyembahan selama 2 jam. Dan ada orang yang melihat bahwa setiap jemaat yang hadir didampingi oleh para malaikatnya masing-masing. Ada beberapa orang ngelihat ada yang didampingi 2 malaikat, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 8, ada yang 12. Semakin kita melekat sama Tuhan, karena otoritas kita semakin tinggi, kita dipakai Tuhan lebih tinggi, maka pendamping kita semakin banyak. Tetapi tidak ada anak Tuhan yang nggak didampingi oleh malaikat. Karena anak raja selalu punya jatah, ada ajudannya. Betul? Nah, itu di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kemudian tentang malaikat. Bahwa kita ini selalu disertai oleh malaikat. Teman saya yang pernah kecelakaan kereta api, ditabrak kereta api mobilnya, sehingga dia paling belakang, dia kena kepalanya, sehingga batok kepalanya ini hilang. Jadi kalau sekarang ini kalau dipegang-pegang gini, itu empuk, kayak nggak ada batok kepalanya. Karena memang nggak ada batok kepalanya sebesar ini, sebesar bola pingpong. Nah, pada waktu itu dia waktu naik pesawat, waktu mau pelayanan di luar pulau, dia harus naik pesawat, dia itu ketakutan, takut sekali sampai gemetar, sampai keringat dingin. Dia trauma karena habis kecelakaan kereta api, tapi karena sebuah pelayanan sehingga dia tetap memaksa dirinya untuk pergi naik pesawat, tetapi selama di pesawat dia ketakutan dan sampai stres. Dan kemudian dia mendengar suara Tuhan. Dia doa-doa, tiba-tiba mendengar suara Tuhan, audible. Jangan takut, karena orang ini stres, ya kan? Waktu mendengar suara Tuhan itu dia tetap takut. Akhirnya Tuhan berkata, aku akan membuka matamu supaya kamu dapat melihat. Dan pada waktu Tuhan membuka matanya, dia bisa melihat bahwa dia lihat di jendela, dia kebetulan di pinggir ya, dia di pinggir. Dia melihat ternyata ada malaikat yang sangat besar itu menopang pesawatnya. Satunya di sayap kanan, satu di sayap kiri. Gara-gara lihat itu, dia bisa tidur nyenyak. Padahal sebenarnya malaikat itu sudah ada dari mulanya. Hanya saja matanya belum dibuka. Sehingga dia tidak bisa melihat bahwa sebenarnya ada 2 malaikat yang sangat besar yang menopang pesawat yang dia tumpangi. Makanya ada banyak orang kan begini, ada pesawat misalnya mau hancur, mau jatuh. Kalau di situ ada anak Tuhan yang berdoa, itu semua orang bisa merasa nyaman. Kenapa? Karena mereka tahu pesawat ini bisa aman karena ada anak Tuhan, pasti selamat. Makanya dulu ada hamba Tuhan naik pesawat, pesawatnya itu goncang. Mereka ketakutan semuanya ya kan. Mereka berdoa dengan bahasa agamanya masing-masing. Terus ada seorang pramugari waktu itu lihat ada seorang pendeta. Pendeta ini terkenal ya, hamba Tuhan ini sangat terkenal. Jadi dia bilang ini, loh Bapak pendeta ya, Bapak mau pergi kemana? Mau pelayanan kemana ya kan? Terus dia langsung gini, aman, berarti pesawat ini nggak akan jatuh. Dia bilang gini, kenapa? Karena ada Pak Pendeta nggak mungkin batal kan khotbahnya, dia bilang gitu. Dan benar-benar tidak jatuh. Jadi kita mulai lihat betapa kita ini istimewa. Nah, kita lanjutkan. Tadi dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita ini di dalam hidup kita ada pelayanan malaikat. Kita baca di dalam Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi. Malaikat ini yang pertama untuk melindungi. Yang kedua, aku akan mengutus seorang malaikat
berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi yang pertama, Tuhan itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada malaikat yang Tuhan utus untuk berjalan di depan mereka. Pertama, untuk menyertai mereka. Kedua, untuk menghalau musuh. Makanya kenapa bangsa-bangsa lain itu sangat takut dan cemburu dengan Israel. Saudara, tidak ada Allah yang lain dari agama yang lain yang punya Allah seperti Allah kita, yang mau turun ke dunia berupa tiang awan dan tiang api hanya untuk berjalan mengiringi bangsa Israel. Bahkan Yesus turun menjadi manusia hanya untuk datang menemui umatnya. Tidak ada yang demikian. Makanya wajar seluruh dunia itu selalu punya kebencian karena cemburu kepada orang Yahudi dan kepada orang Kristen. Kita melihat sampai hari ini pun seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa di sekitar orang Israel, ingin ngancurin Israel pun tetap tidak pernah berhasil. Bapak Ibu pernah lihat videonya yang di Israel ya, yang tahun lalu ya, itu yang mau diserang oleh Palestina, itu tiba-tiba ada angin itu berdebu ya kan, debunya itu menggulungnya nggak ke atas ya, ke gini, tidur gini. Itu besar panjang, saudara bisa lihat di YouTube-nya, saya nggak tahu judulnya apa ya, itu muter gini. Jadi itu kayak pagar sampai orang dari seberang sana nggak bisa lihat yang ada di Israel. Jadi kita mulai lihat penyertaan Tuhan dan pelayanan malaikat itu nyata karena kita anak raja. Kemudian contoh ya, pada waktu Petrus ada di penjara, ada malaikat yang Tuhan utus melepaskan dia dari penjara. Kemudian pada waktu Lot, waktu keluar dari Sodom dan Gomora, ketika telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, yaitu malaikat. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar dan melepaskan dia di sana. Lihat di sini bagaimana perlakuan Tuhan lewat malaikatnya kepada anak-anak Allah dengan sangat luar biasa. Waktu Lot, istri dan anak-anaknya berlambat-lambat, dikatakan maka tangan mereka dipegang oleh kedua malaikat itu. Karena Tuhan hendak mengasihani dia. Luar biasa bagaimana malaikat-malaikat itu benar-benar melakukan mandat Tuhan, yaitu harus mengusahakan bagaimana anak-anak Allah itu selamat dari bencana yang akan terjadi di Sodom dan Gomora. Sehingga waktu mereka berlambat-lambat, dua malaikat Tuhan itu memegang tangan mereka dan menuntun mereka keluar dan melepaskan mereka di sana. Dan setelah mereka keluar dari Sodom dan Gomora, apa yang terjadi selanjutnya? Ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Lalu kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusun oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sesungguhnya kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Mereka sudah ditolongin oleh malaikat, tangan mereka ditarik supaya mereka cepat keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi pada waktu itu Lot berkata bahwa dia tidak akan bisa mencapai gunung yang ditunjuk oleh malaikat itu. Sehingga dia berkata lebih baik bahwa dia berlari kepada kota yang lebih dekat. Dan firman Tuhan berkata,
Saut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Kita melihat bagaimana luar biasanya Allah kita. Dia mengirimkan malaikat untuk melindungi anak-anak Tuhan, sehingga pada waktu Lot meminta untuk lari ke kota yang lebih dekat, padahal seharusnya dia lari ke pegunungan yang lebih jauh supaya tidak terkena dampak dari api yang dari surga turun menghanguskan Sodom dan Gomora. Tetapi justru Lot minta lari ke kota yang lebih dekat, dan malaikat itu berkata bahwa kota yang dipilih Lot untuk dia melarikan diri tidak akan ditunggang balikan. Dan yang luar biasa lagi dikatakan, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Dua malaikat ini benar-benar make sure, benar-benar memastikan bahwa Lot dan keluarganya berada di tempat yang mereka tuju untuk berlindung. Baru api yang dari langit bisa turun. Malaikat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan itu tidak akan menurunkan api belerang sebelum Lot dan keluarganya nyampe ke tempat yang Lot tunjuk. Jadi ini kan seperti ini ya, kayak kita ini ada ajudan ayah kita yang menyuruh kita, mendampingi kita. Sehingga waktu Lot mengatakan, aku maunya lari ke kota itu karena supaya itu dekat. Pada waktu malaikat dengar itu, ya sudah, kamu lari ke sana. Dan kota yang kamu pilih tidak akan ditunggang balikan. Makanya kenapa di mana ada anak Tuhan yang berdoa, kota itu pasti selamat. Indonesia itu kan seharusnya sudah bangkrut lama. Kenapa nggak bangkrut-bangkrut? Karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Itu anak-anak Tuhan kalau berdoa, saudara, kayak kayak seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Karena zamannya saya masih remaja di Indonesia, itu selalu ada namanya doa sekota, betul nggak? Itu khusus berdoa untuk Indonesia. Makanya Indonesia itu dikorupsi sampai seperti itu. Ada banyak ormas-ormas radikal, tapi Indonesia tetap bertahan. Tidak bisa dihancurkan. Ormas-ormas ini pun nggak bisa menghancurkan Indonesia. Kenapa? Ada pendoa-pendoa. Nah, kemudian mulai kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Pada waktu pasukan kuda serta kereta dan tentara yang sangat besar dari Aram mengepung kota untuk menangkap Elisa, maka bujang Elisa sangat ketakutan. Tetapi apa yang dikatakan Elisa kepadanya? Jawabnya, janganlah takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Jadi malaikat atau bala tentara surga dikirim Tuhan untuk melindungi Elisa dan bujangnya, dan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada tentara Aram, sehingga dikatakan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Jadi para malaikat memenuhi gunung di sekitar Elisa. Seringkali kita tidak melihat para malaikat. Bukan berarti malaikat yang menyertai kita tidak ada. Hanya saja seperti halnya yang terjadi pada bujang Elisa, matanya belum dibuka sehingga dia tidak bisa melihat hal-hal di alam roh. Tetapi pada waktu matanya dibuka, dia bisa melihat bahwa malaikat yang menyertai mereka jauh lebih banyak daripada pasukan tentara Aram. Lalu kita melihat juga di dalam firman Tuhan. Di dalam ayat 34 ayat 7 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikian juga di dalam Mazmur 91 ayat 10 sampai 11 berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi sebagai orang percaya ada penyertaan malaikat, terutama bagi mereka yang takut akan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Ayub 34 ayat 7.
Bahkan pada waktu Maria mengandung dan akan ditinggalkan oleh Yusuf tunangannya, malaikat Tuhan memberikan pembelaan dan perlindungan kepada Maria. Dengan cara apa? Malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dan berkata, di dalam kitab Matius 1 ayat 19 sampai 20 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ada banyak kesaksian yang terjadi di masa ini juga, di masa kita, bagaimana ada banyak anak-anak Tuhan disertai para malaikat Tuhan. Sekali lagi, karena kita adalah putra-putri mahkota Tuhan. Nah, berikutnya.